A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM A22123053. Saya dari kelompok 7. Pada video kali ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menjelaskan terkait materi kami dengan judul Strategi Konservasi Mangrove berbasis masyarakat di kawasan Pantai Timur Sumatera. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah biokonservasi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Fatma Dafir, MSI. Mangrove adalah kelompok pohon atau semak yang tumbuh di daerah pesisir, terutama di air payau atau air asin. Mangrove memiliki akar yang sangat unik, seringkali terangkat di atas tanah, yang fungsinya untuk stabilisasi dan penyerapan oksigen. Mangrove dapat kita temukan di iklim tropis dan subtropis. Mangrove seringkali disebut sebagai pelindung alami pesisir dikarenakan dia bisa menahan abrasi. Jadi akar mangrove yang kuat itu bisa mencegah erosi pantai dengan menstabilkan tanah di sekitarnya, sehingga melindungi garis pantai dari kerusakan akibat gelombang laut. Namun tidak hanya itu, mangrove bisa mengurangi dampak gelombang pasang yang bisa menyebabkan tsunami. Jadi dengan demikian, keberadaan mangrove ini sangat vital untuk menjaga ekosistem pesisir dan melindungi daratan dari ancaman laut. Ini adalah fungsi mangrove bagi lingkungan dan kehidupan sekitar. Yang pertama, perlindungan terhadap gelombang laut dan badai. Jadi, mangrove memiliki akar yang kuat dan rapat sehingga mampu menyerap sebagian besar energi gelombang laut. Hal ini membantu mengurangi dampak badai dan tsunami dengan memperlambat laju air sebelum mencapai daratan yang melindungi pantai dari erosi dan kerusakan. Yang kedua, habitat bagi keanekaragaman hayati. Jadi, hutan mangrove sendiri menyediakan lingkungan yang unik bagi berbagai spesies seperti ikan, kepiting, dan burung laut. Akar mangrove menjadi tempat berlindung, bertelur, dan mencari makan, sehingga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Yang ketiga, peran mangrove dalam penyerapan karbon. Jadi, mangrove memiliki kapasitas penyerapan karbon yang tinggi, bahkan lebih besar dibanding dengan hutan darat. Mangrove menyimpan karbon dalam biomasa dan sedimen di sekitarnya, yang membantu mengurangi emisi karbon dan berperan signifikan dalam melawan perubahan iklim. Di sini saya akan membahas analisis strategis mangrove. Jadi, analisis strategis mangrove melibatkan penilaian berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan pengolahan ekosistem mangrove. Berikut ada beberapa aspek yang berkaitan dengan analisis mangrove. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Perlindungan alam, mangrove berfungsi sebagai penyangga terhadap erosi pantai dan mitigasi bencana alam. Kemudian ada biodiversitas tinggi. Jadi menyediakan habitat bagi berbagai spesies termasuk ikan, burung, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian ada penyerap karbon. Efektif dalam menyerap karbon dioksida, berkontribusi terhadap pengurangan perubahan iklim. Kemudian masuk di kelemahan atau weakness, yang terdiri dari kerusakan lingkungan, di mana banyak daerah mangrove yang terdegradasi akibat konservasi lahan untuk pembangunan dan pertanian. Kemudian keterbatasan pengetahuan, jadi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mangrove. Kemudian ada ketergantungan ekonomi. Masyarakat sering kali tergantung pada praktik yang merusak mangrove seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan lain-lain. Kemudian masuk di peluang atau opportunities, yang dimana yang terdiri dari ekowisata atau pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang menarik perhatian pada konservasi mangrove. Kemudian ada program konservasi, berpeluang untuk mengembangkan program konservasi yang didukung oleh pemerintah dan LSM. Kemudian ada inovasi teknologi, di mana penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan mangrove secara efisien. Kemudian masuk di ancaman atau threats, yang terdiri dari perubahan iklim, di mana peningkatan permukaan laut dan cuaca ekstrim dapat merusak ekosistem mangrove. Kemudian ada eksploitasi sumber daya, penebangan ilegal, dan konservasi lahan untuk pembangunan dan pertanian. Kemudian ada polusi, jadi limbah dari industri dan pertanian dapat mencemari habitat mangrove.
Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove. Jadi partisipasi masyarakat ini merupakan elemen kunci dalam konservasi mangrove yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat lokal, upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove menjadi lebih berkelanjutan. Di sini ada cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove. Jadi yang pertama itu ada yang namanya edukasi dan kesadaran. Di bagian edukasi dan kesadaran ini ada yang namanya program kependidikan, di mana menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mangrove untuk ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kegiatan komunitas, di mana mengadakan kegiatan seperti penanaman pohon mangrove yang melibatkan masyarakat untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Yang kedua ada keterlibatan dalam pengelolaan, di mana dalam keterlibatan dalam pengelolaan ini ada yang namanya tim pengelola lokal, yang dimana mereka ini membentuk kelompok masyarakat yang bertugas dalam pengawasan dan pemeliharaan kawasan mangrove. Selanjutnya ada keputusan bersama. Di sini mereka melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan mangrove. Yang ketiga, ada pemberdayaan ekonomi. Dalam pemberdayaan ekonomi ini ada yang namanya usaha berkelanjutan. Dalam usaha berkelanjutan yaitu mengembangkan inisiatif ekonomi yang berkelanjutan seperti budidaya perikanan yang terintegrasi dengan mangrove sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari konservasi. Selanjutnya, dalam pemberdayaan ekonomi ada yang namanya dukungan untuk produk lokal. Di sini mereka membantu masyarakat dalam memasarkan produk yang dihasilkan dari mangrove, seperti kerajinan tangan dan hasil perikanan. Yang keempat, yaitu pemantauan dan evaluasi. Jadi dalam pemantauan dan evaluasi ini ada yang namanya partisipasi dalam pemantauan. Di sini mereka melibatkan masyarakat dalam pemantauan kondisi mangrove dan pelaporan perubahan lingkungan sehingga mereka lebih terlibat dalam konservasi. Selanjutnya yaitu umpan balik komunitas. Di sini mereka mengadakan forum untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai keberhasilan dan tantangan dalam program konservasi.